Hai semua, kembali ke edisi likes dan dislikes, dan kali ini adalah untuk bulan Maret. Jadi kayak biasa gue bakal share beauty items apa aja yang gue suka dan yang gue pribadi kurang suka selama bulan Maret kemarin. Tentu aja semuanya itu adalah personal opinion gue, dan gue bakal mulai dari like skincare dulu. Pertama, gue suka sama eye cream Joy Lab ini. Jujur gue gak ada ekspektasi tinggi pas nyobain eye cream ini, karena kalian tahu gue udah sering bilang kalau misalnya ada mata panda, jangan terlalu berharap atau bergantung pada eye cream. Better pakai eye serum aja, karena konsentrasi kandungannya itu lebih tinggi atau lebih pekat ketimbang eye cream yang biasanya cuma melembabkan doang. Jadi gue gak begitu mengekspektasikan eye cream ini bisa mencerahkan mata panda gue. Gue pakai ini simply ya untuk lembapin dari sekitar mata gue yang emang kering. Tapi ternyata ada hasilnya, kayak jadi mendingan. Emang masih ada sih mata panda gue, tapi lebih mendingan gitu loh. Karena ini ada 5% niacinamide. Teksturnya creamy yang nyaman, bukan tipe yang bikin gerah atau berat, dan ternyata nggak bikin milia kok. Gak ada alkohol atau parfum, dan juga ada kafein. Jadi nilai plus banget untuk under eye kalian. Bisa dipakai pagi hari, jadi overall gue rekomendasiin eye cream ini untuk kalian yang pengen cerahin mata panda. Tapi mata panda itu agak kompleks ya, enggak cuman karena kalian kurang tidur doang, genetik juga mempengaruhi mata panda kalian itu gimana. Jadi jangan terlalu bergantung pada eye care kayak gini untuk mengatasi mata panda kalian secara keseluruhan. Tapi paling nggak bisa bantu untuk meminimalisir sama maintain kesehatan under eye kalian biar nggak cepet ada garis halus gitu. Next likes adalah sunscreen dari Derma Express. Kalau kalian nonton likes dan dislikes gue di Februari, kan tahu gue lagi ada treatment ke Derma Express dan gue akhirnya cobain sunscreennya. Sebenarnya gue ada coba beberapa skincare Derma Express, tapi ini sih yang paling gue rekomendasiin sunscreennya. Dan ini tuh diformulasiin sama dermatologis, jadi kayak merasa lebih aman aja gitu. Teksturnya creamy yang ringan, jadi nggak berasa greasy atau lengket, gak ada sensasi licin gitu. Dan finishnya itu matte. Ini hybrid sunscreen, jadi ada sedikit white cast, tapi di gue pribadi sih kayak tone up, so gue nggak ada masalah. Gue malah suka sama efek tone upnya itu karena bantu cerahin wajah gue yang kusam. Dan karena finishnya itu matte, jadi ngebantu kontrol minyak di kulit gue. Kekurangannya pertama, ini sizingnya kurang besar. Terus kedua, nggak ada angka SPF sama PA-nya. Jadi kayak merasa kurang aman, karena gue tuh butuh reassurance gitu kalau misalnya ini tuh angka SPF dan PA-nya segini. Tapi pas gue cek di UV Cam emang hitam sih, so ya. Tapi overall gue suka sama sunscreen ini karena cocok di kulit gue yang cenderung berminyak dan acne prone, karena nggak bikin jerawatan dan nyaman dipakai. Masih di skincare, gue suka sama masker dari Polinia. Jujur ini tuh mahal banget untuk ukuran masker, kayak 300 ribuan atau hampir 300 ribuan, gue lupa. Tapi ini tuh worth it sih menurut gue. Kalau misalnya kulit kalian kusam atau belang, pasti bakal suka sama ini. Karena gue kan kuliah 6 kali seminggu ya, jadi ini sedikit backstory dulu. Gue itu kuliah dari hari Senin sampai Sabtu, dan gue itu naik ojol buat ke kampus. Jadi ya gue terekspos sama sinar matahari, dan otomatis kulit gue jadi gampang banget kusam dan belang. Tapi sejak gue rutin maskeran pakai ini, jadi kayak tinggal apply aja di kulit kalian selama 10-15 menit terus bilas, terus lanjut ke night skincare rutin, itu kayak mempengaruhi banget sih. Kayak gue merasa kulit gue itu jadi less kusam dan lebih ke maintain gitu loh kerataan warna kulitnya. Jadi tekstur masker ini tuh creamy dan ada butiran orange yang bisa dipecahin untuk aktivasi vitamin C nya gitu. Kalian juga bisa pakai sebagai sleeping mask. Kadang kalau misalnya gue keluar seharian dan lupa reapply sunscreen yang dimana sering gue lakuin, gue sudah pakai ini sebagai sleeping mask, dan keesokan pagi tuh kulit jadi lebih bagus intinya. Tapi ini emang mahal sih untuk ukuran masker doang, mending invest kayak di serum gitu kan. Cuman gue pribadi merasa emang ada efek mencerahkannya, terus juga enak sih moisturizingnya, nggak berlebihan gitu untuk gue yang cenderung berminyak. Dan ini tuh isinya sebenarnya lumayan banyak, karena gue pakai tuh nggak begitu banyak, so worth it. Next, gue suka sama spray serum dari The Alba. Ini viral banget, ramai banget, dan jujur gue pribadi nggak begitu tertarik di awal. Kayak gue mikir, alah paling cuman fresh mist biasa gitu loh. Cuman karena gue penasaran, jadi gue beli ukuran kecilnya aja, karena yang besar tuh mahal ya. Tapi ternyata gue tahu kenapa orang-orang pada suka sama spray serum ini. BTW gue pakai ini pas makeupan doang ya, jadi gue nggak pakai ini sebagai skincare. Kenapa? Karena gue nggak boleh cepet habis. Kalau kalian pengen achieve makeup look kayak glass skin gitu, kayak kalian tau kan orang-orang yang kulitnya glowing, kayak semuanya tuh glowing tapi nggak berminyak. Nah ini tuh kuncinya.
kayak itu bikin kulit lu glowing tapi nggak berminyak, kayak pas disentuh tuh matte gitu loh. Aneh, bikin make up lebih nempel merekat juga. Gua pribadi pakai ini sebagai setting spray ya, tapi sebagai primer pun juga bagus. Gua nggak bisa review ini sebagai skincare karena kan gua nggak pakai, cuman ini terlalu berat, kayak terlalu moisturizing untuk gue cenderung oily. Cuma sebagai setting spray ini bagus banget finishnya. Kalau gue lagi pengen hasil yang glowing, glass skin gitu tapi nggak mau berminyak, gue selalu pakai ini. Masih di make up, gue suka sama skin tint dari YOYO. Ini tuh beneran best, yang hasil second skin, kayak nggak pakai apa-apa. Dan surprisingly ini tuh awet di gue yang cenderung oily. Tapi paling make sure jangan make upan pas kalian lagi di ruangan yang panas gitu loh. Make sure ada AC, karena kalau misalnya kalian langsung keringetan setelah pakai ini ya jadi luntur. Tapi setelah kalian set dengan bedak terus kayak marinasiin sekitar setengah jam, nempel di kulit. Coveragenya juga cukup bagus, bukan tipe yang high banget sih, tapi enough untuk nutupin kemerahan sama discoloration di kulit gua. Dan ya intinya ini bagus banget untuk daily, untuk kalian yang pengen nggak kelihatan kayak pakai make up. Tapi kekurangannya ini tuh oxidize-nya itu lumayan ya. Jadi gue tuh suka mix dua shades ini, yang W706 karena kan gue cenderung warm, dan yang N402 biar lebih terang. Cuman gue tahu pasti kebanyakan dari kalian nggak bakal mau beli dua shades yang berbeda gini. Jadi paling pilih satu shades yang di atas kulit kalian, atau kalau misalnya nggak ada sesuai dengan skin tone kalian ya nggak usah beli. But overall ini bagus dari segi formulasi dan affordable, jadi worth it. Sekarang ke body care, gue suka banget sama antiperspiran dari Mutu. Gue sana iseng beli pas denger iklannya di radio mobil bapak gue, terus kayak murah kan, jadi gue mikir ya coba aja gitu loh. Ternyata bagus banget. Sesuai namanya, ini tuh antiperspiran bukan deodoran, jadi ngebantu buat hambat keringat. Gue tuh anaknya keringetan banget, kayak so far gue tuh belum nemu deodoran yang bisa nahan keringet gue. Dan cuman ada beberapa antiperspiran yang beneran bisa nge-hold keringat gua sampai kering total gitu loh. Tapi ini tuh bisa, sesuai namanya beneran weightless, dan juga ini tuh nggak bikin perih. Gue sebenarnya udah coba Perspirex sama Deorex. Nah dua itu bagus, tapi gue pribadi prefer ini karena lebih terjangkau dan kayak lebih friendly ke kulit sensitif. Tapi itu nggak se-hold Perspirex sih, karena kan kalau Perspirex tinggal pakai 3 hari sekali gitu kan. Kalau itu gue mesti pakai tiap malam untuk efek yang maksimal, kayak lebih nge-hold keringatnya gitu loh. Kekurangannya adalah kalau kalian lama-lama pakai antiperspiran ini, kayak gue merasa efektivitas itu menurun. Pas awal pertama kali pakai, kekuatan itu mungkin 10 dari 10, tapi setelah gue pakai 2 bulanan, nggak tiap malam juga sih, kekuatannya itu jadi paling 8 dari 10 atau 9 dari 10. Mungkin itu cuma di gua doang, tapi regardless ini tuh antiperspiran yang bagus dan affordable. Kalian wajib coba. Dan tentu aja ini tuh nggak bakal ninggalin bekas kuning. Tenang aja, gua nggak bakal rekomendasiin kalian antiperspiran atau dia yang bikin kuning. Masih di body care, gue suka sama body serum dari Elsey. Gua nggak yakin gimana cara pronounce-nya, tapi itu tuh body serum yang gua pakai di Maret sampai April. Dan beneran ya, cerahinnya itu bagus. Tapi maaf, karena gua nggak terlalu mengekspektasikan hasil, jadi gua nggak ada before after. Cuman just believe me on this, kayak itu bantu mencerahkan, bukan kayak wow jadi putih naik 4 ton dalam 1 bulan. Tapi kayak gue ngerasa kulit gue tuh jadi lebih rata warnanya. Dan as you know, gue tuh kuliah 6 kali seminggu, jadi tentu aja badan gue, kulit gue ikut ke expose sama sinar UV. Dan ini ngebantu biar kulit gue itu nggak makin gelap. Gue juga suka sama teksturnya yang ringan, gak lengket, dan juga nggak ada efek abu-abu tone up gitu. Ada 5% niacinamide sama gluta, dan juga ada ceramides. Tapi gue pribadi tambahin baby oil lagi sih biar lebih moisturizing di malam hari. Dan ini tuh perfume body serum, btw maaf ini tuh udah kayak buluk banget kemasannya, tapi untuk aromanya sih B aja ya menurut gua. Kayak tentu aja wangi tapi nggak begitu wow gitu loh aromanya. Tapi overall gue suka sama body serum ini karena bantu nge-maintain kulit gua biar tetap cerah dan juga bantu ratain warna kulit biar nggak belang. Like terakhir adalah shampoo dari Miss Daisy. Ini juga produk yang viral banget as you know, dan gua bersyukur sih mereka endorse gua, jadi gua nggak perlu keluar uang lebih untuk cobain ini. Tapi tentu aja gua selalu honest review, dan ini tuh nggak disponsori btw. Gua genuinely emang suka dengan shampoo-nya. Setelah gua keramas dengan shampoo ini, rambut gua jadi lebih bervolume. Kayak biasanya tuh rambut gue tuh jadi turun gitu loh pas keramas, tapi sejak pakai ini jadi kayak lebih bervolume. Kalian bisa lihat di sini. Ngebantu juga untuk ketombe dan rontok, tapi untuk kasus yang ringan ya,
Jadi kalau misalkan itu super rontok atau super ketombean ya ini kurang efektif. Itu lebih untuk kasus yang mild to moderate. Dan yang gue suka adalah ini tuh wanginya enak banget. Kayak wanginya itu cukup tahan lama. Kayak kan gue tuh motoran ya, gue pakai helm tapi masih ada gitu loh aromanya. Dan aspek yang cukup penting juga adalah ini tuh bantu kontrol sebum di scalp gue. Kayak emang masih laid back tapi lebih mendingan laid backnya ketimbang pas gue cobain sampo lain. Gue juga cobain masker rambutnya tapi gue pribadi lebih suka ini sih shampoo-nya. Intinya gue suka ini dan gue masih pakai ini. So ya itu dia untuk likes, dan sekarang kita ke bagian dislikes. Dislikes pertama adalah Calendula Balm dari Noera. Sama kayak kulit wajah, kulit badan gue tuh juga sensitif, kayak gampang banget merah-merah. Lebih karena pikiran sih, karena tiap gue di emosi yang super negatif, yang dimana cukup sering karena gue ada BPD sama depresi, jadinya ya kulit gue itu ngambek, muncul kayak bintik-bintik merah gatel gitu. Jadi kadang gue suka garuk sampai sedikit berdarah. I know itu kan nggak baik ya, jadi makanya gue coba beli Calendula Balm untuk bantu nenangin spot tertentu yang merah-merah itu. But sadly itu kurang efek, kayak gue nggak menemukan manfaat atau efek dari Calendula. Jadi berakhir gue beli produk lain, yaitu ini. Kok kalian tertarik, gue bakal cantumin linknya di bawah. Ini lebih oke untuk gatal-gatal dan kemerahan di badan gue. Dislikes terakhir adalah sabun dari Biotalk. Kasusnya sama kayak Calendula Balm tadi, gue beli ini karena ya gue pengen mengatasi merah-merah sama gatal di badan gue. Ada tau, mungkin merah-merah sama gatal di kulit gue itu emang parah, jadi makanya sabun ini kurang efektif atau simply nggak cocok. Sekali lagi kembali ke kulit masing-masing. Jadi itu dia likes dan dislikes untuk bulan Maret 2024. Sekali lagi sesuai personal opinion gue dan tergantung sama kulit masing-masing. Gue cuman share pengalaman gue pribadi dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Makasih banyak yang masih nonton video ini, dan ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yaitu April likes and dislikes. Dadah!